أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Kembali supaya kompak. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Salam hormat kita semua kepada guru kita, abang saya tentunya, karena sahabat abang saya, Akhirul Kiram, Ustadz kita Kiai Haji Abdul Wahab Hasibuan. Semoga Allah senantiasa berikan usia yang berkah kepada beliau. Amin. Ilmunya bermanfaat insyaallah bagi kita semuanya. Amin. Pengurus cabang Al-Wasliyah se-Kecamatan Panai Hilir, pengurus ranting se-Kecamatan Panai Hilir, pengurus cabang Muslimat, Gerakan Pemuda Wasliyah, Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah. Kalau ada himpunan mahasiswa Al-Wasliyah, ada juga berhadir dari Sungai Penggantongan, ada hadir, serta seluruh para asatid wal asatidat, kepala sekolah aliyah. Ustadz yang mana? Mohon berdiri. Kepala sekolah aliyah atau Al-Qismul Ali yang mana? Ibu di sini dulu kelihatan. Ya. Mana? Madrasah Ibtidaiyah. Wah, neng ini Ibu, alhamdulillah. Tepuk tangan, punya santri 200. Jadi ibu sekalian, jumlah anak kita yang sekolah di sini hampir mencapai 800 orang sejak pagi sampai siang sampai sore. Kita doain, kita bacakan suratul Fatihah. Semoga guru-guru kita di sini, ulama-ulama kita yang telah mendirikan madrasah ini, para pewakif yang telah mewakafkan tanahnya, hartanya di sini, dan anak-anak kita yang sekolah di sini, orang tua yang nitipin anak belajar di sini, Allah berikan rezeki yang halal. Amin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rombongan pengurus besar yang hadir hari ini, pendamping saya, istri saya yang tadi dikalungin bunga, boleh berdiri ya, bisa ke belakang melihat ya, supaya nanti kalau ketemu bisa ditegur. Ini Putri Aceh, Cut, kalau ada Cutnya Din, ini Cut juga. Ada Bendahara Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah Dr. Andus Haji Rizal Naibaho, Magister Manajemen, silakan ya. Ya. Ini Raja Fandi Fatahillah, kandidat doktor. Ya. Ini adalah Sekjen Ikatan Sarjana Al-Wasliyah, putra saya yang ketiga. Saya punya putra 4, ini yang ketiga. Ada Adinda Ajwan, kandidat doktor nih. Ini asli Singapura nih. Ini baru pulang dari Bangkok. Selama di Bangkok menjadi perwakilan Wasliyah di Bangkok. Jadi pacu dengan waktu. Jadi kalau sekarang jam 10.30 jam saya, ceramah ini selesai insya Allah jam 12. Kurang 1 jam. Ada yang belum saya kenalkan, ada anak-anak saya dari Medan. Silakan berdiri, berapa rombongan tadi? Ini tolong berdiri anak-anakku, anak-anak muda ini dari datang. Jadi acara kita ini insya Allah akan diliput hari ini oleh 2 tim media. Baik yang sebelum saya tausiah, saya ingin sampaikan sedikit informasi tentang Al-Wasliyah. Al-Wasliyah hari ini sudah berada di 32 provinsi se-Indonesia. Berapa? 32, sekitar 6 wilayah lagi. Al-Wasliyah juga berada di 10 negara. Jadi kalau anak-anak kita di sini ada yang kuliah di Mesir, di Mesir kita punya perwakilan Al-Wasliyah Mesir. Yang kuliah di Jordan kita punya perwakilan Al-Wasliyah di Jordan. Kita punya perwakilan Wasliyah di Maroko. Jadi kalau ada di antara anak kita melanjutkan tidak hanya ke Mesir, mungkin ada yang ke Jordan, mungkin ada yang ke Sudan, mungkin ada ke Maroko, insya Allah kita punya perwakilan di sana. Hatta yang mau kuliah di Amerika Serikat, kita punya perwakilan Al-Wasliyah di Amerika. Beliau dosen di Kentucky University, seorang profesor, orang Betawi yang sudah menjadi warga negara Amerika. Di London kita punya perwakilan di London, dan kami sudah 2 kali terbang ke sana untuk melantik pengurus perwakilan dosen. Terpaksa. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Allah. Subhanalladzi asra ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
Mana lebih sering dangdutan apa Al-Quran? Yang jujur, nggak boleh curang, nggak boleh bohong. Saya tanya lagi, mana lebih sering baca Al-Quran atau dangdutan? Aku merasa orang termiskin di dunia. Bu, Rasul bersabda, Khatmul Quran syahran wahidan. Khatmul Quran syahran wahidan. Kamu khatamkan Al-Quran itu sekali dalam sebulan. Pak, Khatmul Quran syahran wahidan. Kamu khatamkan Al-Quran itu sekali dalam sebulan. Saya mulai satu hari satu, one day one juice. Halo, halo. Jadi kalau kita menyebut kita umat Islam, kita menyebut kita orang wasliyah, kita menyebut cinta kepada Al-Quran, kalau kita sebut kita cinta kepada Rasulullah, sengaja saya teriakin supaya kaget. Maka sebagai buktinya, baca Al-Quran minimal satu hari. Bisa kita mulai? Ini Ramadan udah mau datang. Biasanya memang orang dekat ke Ramadan, dan di Ramadan biasanya baca Al-Quran. Tapi hadis ini tidak hanya bulan Ramadan. Hadis ini tidak hanya bulan Ramadan. Wahidan, khatamkan Al-Quran itu sekali dalam sebulan. Oh, ada yang bilang, Pak Ustadz, kami kan sibuk. Maklumlah mama-mama. Memang aku lihat-lihat mak-mak nih, ya Allah, luar biasa Pak. Pagi-pagi sudah goreng ikan. Udah goreng ikan, anaknya nangis, digendong anaknya. Sudah goreng ikan, anak digendong, kakinya ngepel lagi. Hebat mama. Bu, sesibuk-sibuknya ibu ya, sibuk tadi itu. Setiap ibu berdoa ketika dia memeluk anaknya, meskipun tidak bisa satu juz satu hari, lafazkan dari bibir, gorengan ibu akan lezat daripada ngomel. Pak, ini rahasia kita Pak. Mak-mak nih kan kuaci, makan kacang, ngemil namanya. Kalau dikasih uang banyak ngemol, belanja. Tapi kalau tak dikasih duit, ngomel. Betul Bu? Berarti sama Sungai Berombang dengan Jakarta, sama. Tapi dengan Al-Quran dihidupkan di rumah, bibirnya akan selalu dekat kepada Allah. Ingat, kalau kita kepengen berbicara dengan Allah langsung, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya kita telah omong-omong dengan Allah. Bukan omong-omong, tapi ngomong-ngomong. Bukan ngomong-ngomong, sorry. Tapi omong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong sama Allah, baca Al-Quran. Di rumah kita sembuh-sembuh. Udahlah. Anak muda, anak GPA dulu waktu muda bolehlah. I can give you. Allahumma salli ala ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad ya
hebat. Orang tua wasliyahnya hebat. Amin. Makanya ayat yang kita baca tadi dimulai dengan kalimat tasbih subhanallah. Bicara Isra Mi'raj, ayat yang mengkisahkan tentang Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya lebih kurang 400 lebih kilometer, itu 400.000 kilometer itu ditempuh dalam waktu yang singkat. Tidak mungkin itu bisa berlangsung kalau bukan kemahakuasaan Allah. Dan kalimat tasbih subhanalladzi asra. Di dalam Al-Quran itu tidak banyak kalimat tasbih subhana. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Sedikit sekali Allah sebutkan ayat dari awalnya dengan kalimat tasbih. Kenapa? Karena bicara soal Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang aneh, ajaib, tapi terlaksana dengan cepat dan tepat. Kenapa? Allah yang memperjalankannya. Karena itu dalam ilmu kita, setiap ada yang aneh tapi sifatnya baik, maka ucapan kita subhanallah. Ada orang maaf, ada, tapi bisa hafal Al-Quran. Kalau nanti ibu nonton TV di Ramadan biasanya ada hafiz, betul? 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ada seseorang anak kecil namanya Naila, kalau saya tidak salah lupa ya, namanya Naila. Maaf, dia tunanetra. Sudah? Kemudian dia bisa hafalkan itu Al-Quran. Begitu Irfan Hakim. Ya. Rombongan daerah. Ya. Ya, silakan diambil kursinya, lagi dihitung suara dapat kursi apa kagak, ya. Ini masih ada kursi yang kosong nih depan. Udah lanjut. Terus. Kayak tukang parkir aja kita terus. Saya mau tanya anakku, kata Irfan, kira-kira apa yang pertama yang kepingin kamu nengok, kamu lihat? Kalau ibu ditanya kira-kira itu jawab apa? Andaikan mata kita sakit kemudian sembuh, apa yang pertama kepingin kamu tengok? Pasti kita sebut pasangan kita, istri kita, anak kita, ayah kita, orang tua kita, guru kita. Tapi ada orang badannya gede, matanya melek, badan tegap, mata bisa nengok, tapi tak bisa baca Al-Quran. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rizal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi badan gede, matanya melek, tapi tak bisa baca Al-Quran. Kira-kira ucapan kita apa? Apa ucapan kita? Masya Allah. Kira-kira ada di sini berombang, badannya gede, matanya melek, nggak bisa baca Quran? Ada? Insya Allah tidak. Saya tahu orang pantai, mau pantai tengah, mau pantai hilir, mau pantai hulu, insya Allah sejak dulu saya kenal bacaan Qurannya bagus-bagus. Amin. Apalagi kalau hari Jumat masih ada wiridan, masih ada wirid Yasin. Alhamdulillah.
Sudah? Insya Allah sebahagian. Biasa ibu tengok, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu masih kompak. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana tansurna 'alal qaumil kafirin. Itu masih kompak. Tapi kalau sudah Asmaul Husna, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Semakin ke ujung basir. Ini hebat, ini Muhammad hebat. Iya, apalagi ayat-ayatnya luar biasa ya. Lailatul Qadr wa ma salamun amma yatasaalun. Mari menyusun baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Boleh minta air minum saya? Ada gelasnya dulu. Yang gelas di depan saya. Begitu, bukan omong-omong ini. Ini serius. Kenapa? Saya ditanya sebagai ketua umum pengurus besar nanti, Mas Yuril, apakah guru-gurumu sholatnya bagus? Allah, ya sholatnya bagus. Apa buktinya? Aku sudah sampaikan di ceramah Sungai Berombang. Mereka sebut mereka bagus-bagus sholatnya. Bahwa ada yang tak bagus di luar tanggung jawabku. Kenapa? Aku sudah ingat. Ustadz nanti ketua cabang ditanya, Ustadz, gimana murid-murid gak sholat? Oh sudah, bahwa mereka ada yang gak sholat, urusan masing-masing. Setuju? Setuju? Nah, sholat yang terbaik itu dilakukan berjamaah. Pak, ada masjid raya saya lihat di sini. Betul? Satu langkah kanan kaki Bapak melangkah ke masjid, Allah tambah kita punya pahala. Satu langkah kaki kanan melangkah, Allah tambah kita punya pahala. Kiri kita melangkah, Allah kurangi kita punya dosa. Itulah hebatnya mendatangi jamaah masjid. Masjid mana yang paling luar biasa? Masjidil Haram di Makkah. Masjid mana lagi? Masjid Nabawi di Madinah. Masjid mana lagi? Masjidil Aqsa di Palestina. Tidak bisa ke Masjidil Haram di Makkah. Tidak bisa ke Masjid Aqsa di Palestina. Tidak bisa ke Masjid Nabawi di Madinah. Masihkah ada masjid yang lain? Ada. Masjid yang ada dekat rumah kita. Satu langkah kaki kanan Allah tambah kita punya pahala. Kaki kiri kita melangkah Allah kurangi kita punya. Maka ada yang nanya, kalau begitu Pak Ustadz, semakin jauh jalannya semakin banyak pahalanya. Iya. Semakin dikurangi dosanya. Iya. Terus bagaimana orang yang dekat dengan masjid? Kalau begitu mutar-mutar, pusing-pusing dulu jauh-jauh baru ke masjid. Halo? Halo?
Bapak, saya yakin melihat wajah-wajahnya. Itu wajah matahari, yang matahari adalah belum berkumandang azan, dia sudah nungguin datangnya azan. Kayak kita sekarang belum berkumandang azan, nanti jam 12.15 menit Bapak udah ke masjid. Orang yang membiasakan seperti itu, maka nanti wajahnya di akhirat seperti matahari. Saya mau tanya ibu-ibu, pilihannya berubah tidak? Tetap bulan? Tetap? Ada yang mau matahari? Jadi mulai zuhur ini ibu udah ngaji begini, bapak belum ke masjid juga, ibu bilang bulan, bulan, bulan. Pak, bagaimana dengan orang yang setelah azan tidak ke masjid, bersamaan dengan azan tidak ke masjid, maka wajahnya tidak seperti bintang, tidak seperti bulan, tidak seperti matahari. Kalau begitu gelap gulita. Maka nanti jangan menyesal ketika di akhirat kita punya wajah gelap gulita. Kenapa? Karena tidak pernah melangkahkan kakinya salat di masjid, kecuali hanya salat Jumat doang. Sekarang sudah jam 11.13 menit. Lanjut? Lanjut? Hadirin ibu bapakku sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ini Ramadan mau dekat. Ini kita yang datang nih, saya yakin ya ustadz semua, dai semua, aktivis masjid semua. 20 23. Biasanya 23 itu berapa jam, Pak? Berapa jam? Tergantung imam. Kalau imamnya Pak Ustadz dari takbirnya udah ibu-ibu tahu itu. Ibu langsung hitung mak berapa jam ini sholat tarawih. Dari takbir udah tahu. Allahu Akbar. Astagfirullah, salah masuk gitu ini. Tapi kalau imamnya anak gape, anak muda, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu begitu keluar anak muda yang imam tadi itu, ibu-ibu, mantap Ustaz, mantap. Tapi kalau imamnya lama, udah 23 rakaat lama, sujudnya pun lama pula. Allahu Akbar. Ibu-ibu udah bangun duluan? Oh belum, tunggu. Mak kalau begitu, taubat bapak tuh nggak mau ke masjid itu lagi dia. Enggak lah, kalau Pak Ustadz tuh imam aku taubat lama. Udah tak tahu dia aku belum makan lama kali. Bu, saya mau kasih tahu kalau sujud, Bu, ini jilbab ibu tarik ke atas nih. Jidatnya harus kena ke tempat sujud. Menurut madhab Imam Syafi'i yang wasliyah memakai Imam Syafi'i, sehelai rambut pun tidak boleh menghalangi tempat sujud. Dikit, tarik ke atas. Apa yang ingin saya sampaikan? Kualitas salat kita bukan diukur cepat atau lamanya. Tapi yang pertama dilihat adalah, maaf, saya bukan mengajari lima berduri, cuma ngingatin.
para daliku, para qori, para imam, tolong baca surah Al-Fatihah itu sebaiknya, kalimatnya sebaiknya. Berhentilah pada wakaf-wakaf. Bisa cepat? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti sebentar. Kenapa? Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menjambah ya Allah, kepadamu kami minta pertolongan. Allah tanya, sa'alni masalah. Orang yang meminta, apa yang kau minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu dalam hati berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku anak soleh. Jadikanlah suamiku suami yang soleh, meskipun namanya Pak Soleh. Tapi jangan diucapin, itu di sifatnya diisi untuk itu. Salah satu ketika baca surah Al-Fatihah, kenapa ada dialog di situ? Hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu kami minta pertolongan. Allah tanya, apa yang kau minta Mas Nurin? Minta sekarang. Gitu. Gimana kalau kita ngabut? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah nanya malaikat, kat, ya Allah, ada permintaan? Enggak jelas ya Allah. Sah kan? Sah. Bicara sah, sah. Bicara quality. Itu surah Fatihah belajar sama Ustaz kita. Luar biasa itu. Ibu kalau mau cari nama anak, nggak usah repot-repot kemana-mana. Saya ibu sebelum saya lahir, mak saya kemana mak saya pergi, saya ikut sama dia. Waktu ibu saya menghamilkan saya kemana mak saya ikut. Ikut saya. Kemana mak saya pergi Pak, ikut saya. Iya, serius. Iyalah. Yang paling luar biasa ibu, sebelum lahir, begitu lahir, saya pesan nama saya. Waktu dalam kandungan saya bilang, mak, itu kan ada ustadz yang ceramah di depan. Ada apa? Tolonglah doakan supaya anakmu jadi ustadz seperti itu. Maka saya minta sama mak saya, kalau pengajian begini, mak, kalau ngaji jangan di belakang duduknya, di depan. Maka sambil ustadz ceramah, aku masih dalam perut mak, itu makku jalan begini, pegang-pegang. Mak, tolong doakan supaya anakmu menjadi anak yang soleh. Dia